Halo Gadgeters, Samsung Galaxy Z Flip 3. Smartphone ini punya competitive advantage dibandingkan pesaing-pesaingnya. Smartphone normal bisa dilipat, auto stylish. Anyway, kita coba lihat aja pengalaman memakai smartphone ini bagaimana selama gue di Bali sebulan ini. Yuk. Oke, jadi kita nggak usah lah ya terlalu banyak basa-basi soal speknya ini itu. Langsung aja gue mau kasih tahu experience-nya tuh seperti apa. Jadi yang pertama, ini tuh menurut gue secara fisik bener-bener nih, deskripsi foldable phone ya ini. Sebuah handphone yang bisa dilipat, ya kan? Beda sama kalau kayak misalnya Galaxy Fold. Ini kan sebenarnya Fold 3 itu adalah ya form factor utamanya tablet. Terus dia bisa dilipat. Terus gue pikir warna paling keren tuh yang krem, tapi ternyata hijaunya ini malah lebih Yahut. Jadi tetap ngasih kesan berkelas gitu ya, tanpa terjerumus ke arah membosankan. Konsep two-tone-nya tuh menurut gue keren banget. Terus mengingatkan gue pada handphone si Mbah. Jadi sebenarnya ya, sebelum kita melakukan tutup, buka, lipat, buka, ini dalam bentuk begini aja tuh menurut gue udah punya kesan premium. Ngomongin soal form factor, sebenarnya tuh gue tuh ada satu dilema tersendiri. Jadi kalau keadaannya dilipat, ya dalam keadaan dilipat begini, sebenarnya enak masuk kantong ya kan, lebih compact di kantong muat. Tapi problemnya smartphone ini kan mantep banget ya buat gaya ya. Jadi gue merasa ada kewajiban untuk nenteng. Terus di jalan tuh kayak buka, tutup, ya buat gaya aja. Sejujurnya gue most of the time, gue biarkan smartphone ini dalam keadaan kebuka, kecuali gue lagi misalnya jalan kaki ya gue masukin kantong. Atau kalau misalnya gue lagi jalan sambil jadiin ini music player misalnya. Tapi kebanyakan ya gue tetap biarkan ini dalam form factor smartphone normal seperti ini. Bahkan di mobil pun gue nggak akan nutup, karena sering banget gue di Bali tuh gue kan pakai Google Maps untuk kemana-mana. Jadi dibuka buat lihat maps. Ada beberapa tipe Z Flip 3 users kalau menurut gue ya. Yang pertama itu adalah kayak gue. Kayak gue tuh orangnya paling nggak bisa tahan nganggurin notification. Jadi kalau ada notif tuh bawaannya langsung pengen bales. Nah, orang-orang kayak gue gitu ketika dia pakai cover screen terus dia baca, kan cover screennya nggak bisa bales kan. Jadi otomatis harus angkat, buka, baru balas notification-nya, balas message-nya. Dan itu bisa dibilang nambah-nambahin waktu, buang-buang waktu lagi kan. Makanya gue akhirnya ya gue biarin kebuka aja. Kecuali kayak misalnya lagi meeting sama orang dan merasa emang meeting itu penting dan gak sopan kalau buka-buka handphone, ya udah gue taruh dalam keadaan tertutup dan gue cuma baca doang. Tapi kalau orang yang kayak satis gitu, dia tuh tipenya orang yang kalau ada notif masuk, balasnya tuh entah kapan, lebaran kuda baru dibalas sama dia. Jadi cocok tuh dia pakai cover screen terus. Dia bakalan cuman ngelihat notifnya aja, baca gitu kan, terus ya balasnya ya baru entar-entaran. Terus juga sebenarnya form factor begini cocok banget ya buat orang yang kayak gue gitu yang punya dua smartphone. Jadi yang satu bawa smartphone-nya besar, yang satu compact, jadi nggak bawa dua-duanya gede gitu. Terus juga jangan lupa cocok banget kok form factor ini buat cewek yang tasnya itu terkenal banyak yang liliput. Ngomongin soal mode cover, ini kan sebenarnya handphone yang panjang ya, 16 cm, dilipat dua jadi tinggal 8 cm. Dan setelah dilipat itu kan otomatis ya dua smartphone kayak ditumpuk jadi satu. Otomatis kalau ditaruh di kantong gitu ya masih nyembul, dan ya karena tebel. Seperti yang tadi gue bilang juga, dalam mode cover ini bisa ngintip notif, tapi jelas nggak bisa bales. Karena ya layarnya kecil, 1,9 inch, 260 kali 512 pixel. Tapi ya kerennya udah Super AMOLED juga kayak yang depan. Ada beberapa widget sebenarnya, tapi sayang belum bisa third party
widget. By default sebenarnya ada beberapa widget yang bisa di display di cover screen ini. Yang pertama ada music player, ada weather, terus ada kalender. Kalender itu lebih ke reminder gitu ya. Terus ada alarm. Terakhir ada timer. Tapi sebenarnya lebih seru lagi kan sebenarnya kalau bisa nambahin third party widget, tapi sayangnya belum bisa. Lanjut soal cover screen, ini sebenarnya kita bisa customize clock style-nya di sini. Ada beberapa clock style default yang bisa kita pilih, terus kita juga bisa customize background dari clock style tersebut dengan file GIF. Sekedar tips saja, kalau kalian pengen jadiin video gitu ya, video terus dijadiin GIF, bisa kalian cari di Play Store aplikasi-aplikasi GIF maker gitu. Intinya kita ngerekam, nanti di convert jadi GIF dan nantinya bisa dipasang di cover screen ini. Terakhir soal form factor yang lagi terlipat gini atau cover screen, di sini kita bisa ngambil foto dan video ya secara langsung. Ya jelas full auto ya, sekarang kita nggak bisa setting-setting. Kita cuma perlu double klik power button, nanti ada viewfindernya di sini. Nah ini tinggal digeser-geser, mau video atau mau foto, tinggal pilih. Terus kalau slide ke atas jadinya lensa ultra wide, di slide ke atas lagi balik ke normal. Dan yang mesti diketahui adalah hasil yang keluar dari moto dengan form factor begini, dengan mode terlipat, hasilnya jadinya square. Next, gue mau ngomongin soal Flip 3 ini dalam mode terbuka alias ya mode smartphone biasa ya. Ya intinya sih dalam mode begini ya kayak handphone biasa aja. Layarnya tuh udah Super AMOLED, Foldable Dynamic AMOLED 2X 120Hz dengan kecerahan 1200 nits. Jadi so far gue pakai di Bali tuh jalan-jalan under direct sunlight tuh nggak ada masalah sama sekali. By default warnanya buat gue terlalu vivid, terlalu saturated. Mirip lah kayak Fold 3 dan gue sih menyarankan kurangin jadi natural, otherwise ketika kita ngambil foto tuh kayaknya tuh semuanya tuh serba saturated, padahal aslinya nggak begitu ketika kita share. Dalam posisi kebuka gini pasti banyak yang nanya soal kris tuh lipetan ya, lipetan karena kan secara ini adalah smartphone lipat, begitu dibuka ada apa ya, ada bekas lipetan gitu yang ngedekok ke dalam. Gue pribadi sih sejujurnya setelah gue pakai 3 hari gue nggak terlalu ngeliatin lagi tuh, gue nggak terlalu pedulin lagi. Tapi ya tergantung lah masing-masing orang. Ada orang yang memang mungkin se-OCD itu bahkan ngeliat notch aja atau hole punch kamera tuh udah gemes gitu kan, itu bakal lebih parah kalau ngeliat ini. Tapi buat orang yang kayak gue yang ya santai-santai aja, cuek-cuek aja, mungkin 3 hari 4 hari juga lo juga bakalan udah nggak terlalu merhatiin lah. Yang perlu gue note, kalau kalian suka main game di smartphone, terus gamenya tuh game-game kompetitif yang apa ya, yang penuh emosi jiwa gitu, dan mainnya penuh amarah, kayak lo main PUBG atau lo main Mobile Legend gitu kan. Flip 3 ini gue rasa kayak kurang cocok ya, karena ketika lo bujok-bujok smartphone-nya itu resikonya ada 2. Yang pertama, karena terlalu bersemangat, bekas kuku kalian bisa ngebekas di anti-goresnya, which sebenarnya itu anti-goresnya bisa di-replace di Samsung Store. Sebenarnya bisa nge-replace sendiri, tapi gue nggak terlalu menyarankan sih ya. Replace aja ke Samsung Store sekitar 200.000. Tapi intinya gitu, bisa ngebekas kuku kalian. Terus kedua, kalau mainnya terlalu nafsu juga bisa kadang-kadang nekuk begini. Lagi emosi gitu kan, lagi ngulti, lagi nembak atau gimana gitu, bisa ngenekuk begini dan mengganggu permainan kalian juga. Karena kan memang secara hinge-nya itu ya dia kan nggak ngelok. Hinge-nya itu si engsel-nya ini ya, engsel-nya itu kan nggak ngelok banget di posisi begini. Jadi dengan kekuatan sedikit pun dia akan bisa nekuk. Beda halnya dengan Fold. Kalau Fold 3 itu kan mau main game landscape. Begitu dia landscape, hinge-nya itu jadinya engselnya, jadinya kan horizontal. Jadi kalian nggak akan mungkin jadi nafsu terus jadi nekuk ke dalam, itu nggak mungkin. Jadi ada satu lagi ya mode namanya flex mode. Posisi flipnya tuh ditekuk kayak begini. Kadang ada app yang dari sananya udah support mode ini dan display seksi terpisah di bagian bawah dan atas. Kayak misalnya YouTube gitu. Bawahnya kan title, terus ada comments, atasnya videonya. Nah terus gimana buat aplikasi-aplikasi yang nggak natively support flex mode ini? Gampang, ke setting aja, cari Galaxy Labs, lalu nyalakan flex mode panel. Jadinya gimana? Misalnya Apple Music, atasnya display now playing, bawahnya music controls-nya.
selama di Bali ini gimana ya? Sebenarnya gue antara nyaman dan nggak nyaman karena ini kan masih IPX8 yang artinya tahan air tapi nggak tahan debu. Kalau lagi main-main di deket kolam renang, wilayah-wilayah pool gitu ya gue masih tenang-tenang aja. Tapi kalau udah masuk ke wilayah pantai begini yang pasir terbang di mana-mana, masuk kantong nih, lipat masuk kantong. Tapi kalau masuk ke beach bar gini sih, yang jelas gue keluarin buka tutup tanpa tujuan. Gaya bos. Gini, gue tuh kalau liburan yang ada gue bakalan jadi fotografernya orang-orang. Jadi foto gue dikit, foto orang-orang banyak, foto bini gue banyak, foto anak gue banyak. Tapi jadi pakai Z Flip 3 ini cukup buka kamera, terus ada tombol di atas kanan namanya cover screen preview. Terus kita bikin kayak apa ya, bisa dibilang jadi kayak stand gini ya. Dia berdiri kayak tripod, ya kan? Terus kita nyalain cover screen previewnya, wave, tuh, langsung deh. Intinya di liburan ini foto gue banyak. Oke, kita lagi ngetes video kamera belakang 4K 60 fps dengan Ibu Sofia. Ini kondisi backlight ya guys. Dynamic range-nya mantap, masih kelihatan stabil. Warnanya juga keluar, sharpness kita lihat bagus juga. Mantap nih buat dibawa liburan beneran. Nah, sekarang gue lagi tes video kamera depan yang unsurprisingly udah bisa 4K 60 fps. Ini jalannya di pantai masih stabil, dynamic range mantap. Coba kita backlight, kelihatan ada detailnya tuh, nggak bener-bener blacked out. Mantap nih kamera depannya juga. Walaupun Z Flip nggak naruh kamera sebagai jualan utamanya, tetap ya, selama judulnya flagship, Samsung konsisten kasih resolusi 4K 60 fps di kamera depan dan nggak jelek sama sekali. Soal foto, lagi-lagi gue pikir kamera belakangnya bakal ternyata cukup bagus. Walaupun memang nggak se-wow S21 series yang memang jualannya kamera. Di pencahayaan bagus, baik kamera utama maupun ultrawide-nya kasih detail yang sharp, dynamic range bagus, warna yang nggak natural tapi enak dilihat. Portrait mode-nya rapih dan detail juga. Selfie-nya juga no complaints at all. Intinya sih, cahaya berlimpah adalah momen dimana kamera Z Flip 3 berjaya apapun mode atau lensa yang dipakai. Cuma sayangnya ya di price range segini nggak ada kamera tele sama sekali aja, hanya mengandalkan digital zoom. Masuk ke pencahayaan yang lebih temaram, kita udah mulai harus mengandalkan night mode untuk ngeluarin detail dan overall exposure yang lebih balance, terutama dengan lensa ultrawide-nya. Sampai ke kondisi gelap pun sebetulnya masih oke, walaupun ya nggak wah. Night mode jelas membantu mencerahkan keseluruhan foto, ngebalance antara bagian gelap dan terang, naikin detail yang udah hilang di auto, pokoknya intinya jadi bisa dipakai lah fotonya. Kekurangannya adalah waktu jepret yang naik jadi 5 detik dan beresiko bikin blur kalau objek nggak bener-bener diem atau tangan kita nggak stabil. Selfie gelap gulita pun juga bisa, tapi Z Flip 3 otomatis bakal nyalain flash dengan menguningkan screen dan nggak bisa dimatiin di settingan. Seperti yang tadi kalian lihat, ini kan cover screen-nya bisa jadi viewfinder ya. Tapi kalau diperhatiin, rada aneh nih. Anehnya kenapa? Karena ini kan fotonya portrait nih, hasilnya juga portrait, vertikal begitu. Sementara viewfindernya landscape, horizontal. Nah, ini sedikit aneh, perlu dibiasakan aja. Intinya gini, viewfinder ini akan menampilkan absolute middle, absolute center dari sebuah foto, gitu loh. Jadi benar-benar kalau gue ambil begini, hasilnya gue akan ada persis di tengah. Tuh, ya kan? Tuh, ada di tengah. Begitu juga kalau gue ngambilnya, sebenarnya sama aja. Gue ngambilnya landscape begini, viewfindernya begitu, viewfindernya kan portrait, padahal gue ngambilnya landscape. Nah, kita ambil lagi, kita lihat, gue berada di benar-benar absolute middle. Intinya sih gitu doang. Oke, next masuk ke baterai. Gini, dipakai liburan sebenarnya ada PR ya, karena ketahanan baterainya kan 11-12 dengan volt 3 dengan 3300 mAh, dan layar segede ini nggak pernah gue tembus 5 jam. Sinyal di Bali kan padahal cukup oke, terus juga gue di hotel di villa pakai wifi, jadi campur-campur gitu ya. Paling ya dapet SOT 4 jaman lah ya. Yang PR selanjutnya adalah soal chargingnya. Chargingnya kan mentok di 15 watt. Dari 0 sampai 100 tuh butuh waktu
kira-kira 1,5 jam untuk ngecharge baterai sekecil itu. Kira-kira gitulah pengalaman gue memakai Flip 3 ini selama beberapa minggu ke belakang, termasuk ketika lagi liburan dan work from Bali ini. Spek lainnya gue rasa kalian sebenarnya udah pada tahu lah ya. Chipsetnya Snapdragon 888 yang punya karakter di sini tuh throttling demi menjaga suhu tetap adem. Terus RAM-nya 8GB. Menurut gue cukup lah ya buat device kayak begini yang bisa dibilang device yang jualan style. Beda sama Fold yang memang butuh RAM besar untuk multitasking. Terus juga sayangnya masih single SIM. Kalau mau dual SIM ya harus eSIM, which berarti kalian harus beli eSIM dari Smartfren. Terus internal storage-nya 128, ada yang 256 juga, tapi buat gue sih 128 masih cukup karena gue banyak menyimpan data-data di cloud. Terus Flip 3 ini punya stereo speaker yang kenceng dan nggak jelek sama sekali, tapi juga nggak wah juga. Lalu yang terakhir, no headphone jack. Oke, jadi itu adalah Samsung Galaxy Z Flip 3. Di video A72 gue pernah bilang bahwa ini adalah tahunnya Samsung berbenah. Mereka so far udah konsisten ngasih competitive advantage dan nggak terjebak dengan bunuh-bunuhan harga. Ini adalah handphone 15 juta yang bisa dilipat. It makes you wonder. Yakin mau beli handphone belasan juta tapi upgrade-nya gitu-gitu aja. Paling naikin zoom kamera, naikin chipset, sedikit-sedikit dan lain-lain. The only worry mungkin buat orang beli adalah ketahanan layarnya. Tapi setahu gue Samsung sih ngasih jaminan layar sampai 1 tahun. Gue nggak terlalu yakin berapa kali ganti. Nanti akan gue taruh di kolom komentar atau di deskripsi. Intinya gini, satu-satunya smartphone yang jualan style dengan jurus layar lipat. Dengan overall package yang solid dan harga yang jauh lebih masuk akal. Next Flip sih gue udah bisa nebak lah ya, bigger battery, better camera, dan faster charging. Karena selain itu, Samsung Galaxy Z Flip 3 ini udah lebih dari keren. As always, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe. Gue Alessa, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys!